Badan Narkotika Nasional memusnahkan 1,5 ton barang bukti narkotika beragam jenis dari 8 kasus besar di Indonesia selama bulan Oktober hingga November 2020. Indonesia masih menjadi target peredaran narkoba jaringan internasional. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, sejumlah kasus narkoba terungkap. Di Indonesia, terdapat istilah-istilah seperti nafza, naza, narkoba, dan lain-lain. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai nafza. Nafza merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh, akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik. Segala hal yang mengacu kepada narkotika dan psikotropika diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 22 Tahun 1997 tentang psikotropika dan narkotika. Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nafza digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan 1. Golongan 1 biasanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Biasanya tidak ditujukan untuk terapi dan berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh dari golongan 1 adalah heroin atau putau, kokain, dan ganja. Selanjutnya golongan 2. Pada golongan 2, nafza berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir. Biasanya digunakan dalam ilmu terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini nafza berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin. Selanjutnya golongan 3. Pada golongan 3, nafza berkhasiat pengobatan. Banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan juga. Di sini, nafza berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kokain. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang pertama, golongan 1 digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari golongan 1 yaitu ekstasi, sabu, dan LSD. Golongan kedua yaitu psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat. Contoh dari golongan 2 yaitu amfetamin, metilfenidat, atau Ritalin. Golongan 3 yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan sedang. Contoh dari golongan 3 yaitu fenobarbital, flunitrazepam. Preventif. Pengertian preventif. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa Latin
Pravenire artinya datang sebelum atau antisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif artinya bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa. Menurut Collins Dictionary, preventif adalah tindakan pencegahan yang dimaksudkan untuk membantu mencegah hal-hal seperti berbagai jenis penyakit sosial atau kejahatan. Di sini ada beberapa pengertian preventif. Yang pertama, preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Kedua, preventif adalah pencegahan dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Yang ketiga, preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulangi kembali. Lalu yang terakhir, preventif adalah upaya dalam melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Jadi, tindakan preventif atau pencegahan ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi, keluarga, kelompok, masyarakat, lembaga, atau organisasi, atau pemerintah untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi. Oke, selanjutnya, program pencegahan primer menurut kelompok kami. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini, pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam, yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus, melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Yang kedua, program upaya mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi narkoba di masyarakat. Pada program ini, sudah menjadi tugas bagi aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuan dari program ini agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan. Namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal. Kemudian dampak penggunaan nafza. Dampak penggunaan nafza. Saat menggunakan nafza, seseorang akan terlihat berubah, baik secara fisik maupun secara psikologis. Kita mungkin pernah melihat seseorang yang awalnya sehat, gemuk, dan sekarang menjadi kurus dan kucel bagai tak terurus. Orang yang awalnya periang menjadi pemurung, pemarah, bahkan menjadi perilaku kriminal. Penyalahgunaan nafza dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif bagi manusia. Menurut Harawi 2016, para pecandu nafza akan mengalami gangguan mental dan perilaku yang diakibatkan oleh terganggunya sistem transmisi atau neurotransmitter pada susunan syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kognitif atau daya pikir dan memori. Komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, jantung, ginjal, dan gangguan fisik lainnya. Sedangkan tujuan dari pencegahan itu membantu orang untuk meningkatkan kemampuan mengatasi kesulitan permasalahan, meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri, meningkatkan budaya hidup sehat baik fisik maupun mental, berlandaskan keimanan dan ketakwaan,
meningkatkan kemampuan menolak tekanan untuk penyalahan narkoba, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya masalah narkoba dan pencegahannya. Tujuan pencegahan primer tersendiri adalah bertujuan mencegah untuk menghindarkan diri dari pengaruh lingkungan, kehidupan, penyalahgunaan narkoba. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan Islam mengenai narkoba. Adalah dasar hukum mengonsumsi narkoba. Narkoba adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu ilat diharamkannya benda itu adalah memabukkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, kullu maskurun khomarun wa kullu khomar haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Dan di Al-Quran pun dijelaskan mengenai benda-benda haram tersebut dalam Al-Quran, surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-90. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal.